Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya bina nazkurullahi azza wa jalla alladzi a'ta'na hidayatan wa sihatan hatta nastati'a an naztamiya fi hajal makan mubarak. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa minal batili ilal haq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang dan membawa umatnya dari hal-hal yang batil kepada yang hak. Ma'asyiral aba'i wal ummahati rahimakumullah wa ashabi bil kifahi alladzina aftakhiru bihim. Ismahuli an u'arrifa bi nafsi. Ismi Muhammad Al-Ghazali Basha. Ana minal madrasatil al-ikhlas al-ibtidaiyah bi Kongo. Ma'asyiral aba'i wal ummahati rahimakumullah. Fi hadhihi lailatil mubarakah sa'ulqi muhadaratan qasiratan tahta mawdu' miftahu rahatil qulub jamalu husnuzon. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali Basha. Saya dari SDS Al-Ikhlas Kongo. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk berceramah singkat dengan tema kunci hati tenang, indahnya berbaik sangka. Ma huwa husnudon? Ya ma'asyiral abai wal ummahati, kathiran ma tasuru qulubuna bil qalaqi wat ta'abi wad diqi, fahal ta'lamuna ma afdalut dawa'il li amradil qulub? Ad-dawa'u huwa husnudon. Apa itu husnudon? Hadirin sekalian, seringkali kita ini merasa gelisah, capek, dan sumpah. Tahukah hadirin salah satu obat yang paling ampuh untuk penyakit hati itu? Obatnya adalah husnuzon atau berbaik sangka. Husnuzonni huwa nadri ilal umuri min janibihal hasan wa ibadul afkar salbiyati wa yanqasimu husnuzonni ila qismain muhimmain. Al-awwal husnuzonni billah, asani husnuzon binas. Husnuzon itu artinya memandang sesuatu dari sisi yang baik, membuang jauh-jauh pikiran negatif. Husnuzon ini terbagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua, berbaik sangka kepada sesama manusia. Husnuzon billah wa asasu imanina tarata yadhiqu rizquna wa taratan nusabu bil marad wa taratan yas'ubu alaina amru auladina wa huna nubtalah natasakhata wa nastaki amnuqinu anna hunaka hikmatan wara'a dzalik. Berbaik sangka kepada Allah, ini adalah pondasi iman kita. Kadang rezeki kita seret, kadang kita diberi sakit, atau kadang anak-anak kita susah diatur. Disitulah kita diuji. Apakah kita ngedumel, mengeluh pada Allah, atau kita yakin ada hikmah di baliknya? Wa fi haditsin qudsi masyhurin jiddah yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi rabbihi azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat populer, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi, yang artinya aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faya ayyuhal aba'u wal ummahatu, idza dhanna annallaha sayansuruna fasayatin nasru insyaallah, walakin idza dhanna annallaha ghairu adil na'udzubillah fasatazdadu hayatuna sikla wa masyaqqata
Fa'ayqinu anna kulla bala'in huwa biraf'i darajatina au takfiril lisayyiatina. Jadi hadirin, kalau kita sangka Allah akan menolong kita, insya Allah pertolongan datang. Tetapi jika kita sangka Allah tidak adil, na'udzubillah, hidup kita akan semakin berat. Yakinlah bahwa setiap ujian adalah cara Allah menaikkan derajat kita ataupun menghapus dosa-dosa kita. Usudzan bin aswa katsiran ma yahdusu fi bi'atina fasyaitanu yafrahu jiddan idza tabadalna aw fil hirasatil hayy aw fil jiwari fasyaitanu yafrahu jiddan idza tabadalna syukuka masala idza ishtara jarun sayyaratun jadidah asa'na dhon bin aina lahu hadzal mal wa idza marra sadiqu wa lam yusallim ghadibna ya lahu min mutakabbir. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita, baik di arisan, di pos ronda, ataupun dalam bertetangga. Setan itu paling senang kalau kita saling curiga. Contoh, ada tetangga beli mobil baru, kita curiga, duit dari mana tuh? Yang kedua, ada teman lewat tidak menyapa, kita baper, sombong amat. Padahal mungkin dia sedang sakit gigi atau matanya rabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang kita untuk berburuk sangka suudzon dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita tentang bahaya prasangka ini. Iyyakum wadhanni fa inna dhanna akdzabul hadis. Yang artinya, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Mengapa kita harus berbaik sangka? Hadirin sekalian, mengapa sih kita harus capek-capek menjaga pikiran positif dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, hati kita menjadi tenang. Orangnya husnudzon, tidurnya nyenyak, tidak sibuk memikirkan urusan orang lain. Yang kedua, menjaga ukhuwah, persaudaraan. Hidup bertetangga jadi rukun, tidak ada saling sindir. Dan yang ketiga dan terakhir, menghapus dosa dengan kita tidak membicarakan aib orang lain atau yang disebut ghibah, yang biasanya berawal dari suudzon. Kita menjaga pahala kita agar tidak bangkrut di akhirat kelak. Contoh sederhana, hadirin sekalian, misal suami baru pulang kerja, wajahnya cemberut, jangan langsung suudzon. Pasti ada masalah ini sama saya. Coba husnudzon, mungkin beliau lelah di jalan, macet, ataupun ada masalah di kantor. Sambut dengan air minum, bukan dengan pertanyaan interogasi. Sebagai penutup, mari kita ingat rumus sederhana ini. Ma nufakkiru fi wa ma nash'uru bi. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita rasakan. Fa idza kanat afkaruna hasanah sa'idat qulubuna. Kalau pikiran kita baik, hati kita tenang. Wa idza kanat afkaruna sayyi'ah ittarabat qulubuna. Kalau pikiran kita buruk, hati kita gelisah. Mari kita latih diri kita mulai hari ini. Jika terlintas pikiran buruk tentang saudara kita, segera ucapkan astagfirullah dan cari 1001 alasan baik untuk memaklumi saudara kita tersebut. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, dan buruk sangka, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang berhati bersih, qalbun salim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat saya, semoga bermanfaat bagi hadirin dan untuk saya pribadi. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.